Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sebelum kami bangun, sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan firman-Mu menjadi berkat dan mengingatkan, mencelik, membimbing dan mengajar, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya pada anak Allah yang punya kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya pada Allah yang membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian diberikan Allah kepada anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik sekali. Tetapi kita ambil satu bagian yang indah pada pagi hari ini. Perhatikan ayat yang ke-11 dan ayat ke-12. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi Allah telah memberikan hidup yang kekal. Semua manusia yang normal merindukan hidup yang kekal. Tinggal diam di dunia hanya sementara, transit. Setelah dipanggil Tuhan atau meninggalkan dunia fana, ada 2 pilihan: hidup yang kekal atau hidup yang menderita kekal sampai selama. Prinsip manusia hidup yang kekal. Ada satu untuk mencapai hidup yang kekal. Dikatakan dalam firman Tuhan, hidup di dalam anak. Siapa anak? Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan tadi ayat 11. Dan inilah kesaksian ini tuh, Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup ada di dalam anaknya. Siapa anaknya? Dalam Yesus. Kita terima Yesus saja hidup selamat, kita hidup kekal. Alkitab menulis, barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Alkitab menulis Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran. Hidup ada dalam Yesus, mati di luar Yesus. Maka saudara orang sangat bahagia, sangat diberkati Tuhan kalau saudara tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Berarti kalau saudara tinggal di dalam Yesus, saudara hidup di dalam Yesus. Ada cari dikatakan firman Tuhan, hidup yang kekal. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ayat 20. Barang siapa yang anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, orang itu tidak memiliki hidup. Luar biasa. Kalau
saudara menerima Yesus pada saudara, menerima Yesus pada hidup saudara, saudara hidup. Tapi kalau saudara tidak menolak Yesus, saudara tidak mempunyai hidup. Hadir hidup itu ada di dalam tangan. Hidup dalam tangan, mati dalam tangan Yesus. Maka saudara pagi hari ini, saudara bisa hidup ini karena kasih karunia. Saudara masih bernapas karena kasih karunia. Hargai kasih karunia Tuhan dengan baik. Amin. Kasih karunia. Hargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dari kita. Damai main dosa, tetap hidup dan berkudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, mengingatkan, menceritakan mata rohani kami. Hidup hanya dalam tangan Tuhan. Bukan saja hidup, tapi hidup yang kekal. Biar kami selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi perkara najis, kotor, sama Tuhan. Tapi perjalanan kami kerja, berdagang, sekolah, kuliah, bekerja, pulang dengan selamat, pergi dengan selamat. Apa yang kebutuhan kami, kami percaya sudah siapkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, biasanya takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.